keresahan masalah limbah yang dihasilkan oleh produksi tempe ini. Perusahaan, dalam hal ini Pertamina, melihat itu dan mereka datang, kami diajak diskusi untuk mencari solusi. Program kemasyarakatan ini akan terus berjalan secara sustain dan bisa memberikan manfaat. Mengharapkan keberterimaan masyarakat terhadap RU 3 ini semakin lama semakin meningkat, sehingga kami bisa saling bersinergi. Anda pasti kenal dengan jajanan yang gurih ini. Ya, hidangan bercita rasa ikan yang disajikan dengan cuko atau kuah berwarna hitam khas Palembang ini selalu menjadi tujuan wisata kuliner di Sumatera Selatan. Kapal selam, lenggang, lenjer, bulat, adaan, dan berbagai jenis pempek dapat dengan mudah Anda jumpai di pedagang kaki lima, rumah makan, hingga hotel berbintang di seluruh penjuru kota yang dibelah Sungai Musi. Dahulu, bahan utama pembuat pempek adalah ikan belida. Ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi ini dahulu hidup dan berkembang biak secara nyaman di Sungai Musi dan sungai-sungai lain di Sumatera Selatan. Pada periode 1970 hingga 1990, ikan belida Sumatera atau Sitala hypselonotus dan belida totol banyak ditangkap nelayan dan diolah sebagai bahan utama campuran tepung. Karena banyaknya ikan belida di 9 anak sungai, termasuk dengan Sungai Musi itu, maka ikan belida itu menjadi santapan orang Palembang dan sekitarnya. Selain daripada itu bahwa Palembang ini juga penghasil satu jenis makanan yang awalnya berasal dari ikan belida ikannya. Itu dibuat pempek, dibuat kemplang, dibuat macam-macam makanan lain. Tetapi dari tahun ke tahun, ikan belida itu karena antara populasinya dengan aktivitas masyarakat untuk menangkap ikan belida, serta untuk menjaga lingkungan ikan belida kurang, maka akhir-akhir ini ikan belida itu langka. Saat ini, populasi ikan tawar khas sungai sekitar Musi tersebut dinilai semakin menurun. Padahal, ikan yang memiliki bentuk unik tersebut merupakan salah satu ikon kota Palembang dengan tugu belida megah berdiri di pinggir Sungai Musi. Semenjak ikan belida ini masuk dalam daftar hewan yang langka, kita jadi semakin sulit untuk menemui ikan belida. Oleh karena itu, kami sebagai perusahaan memiliki tanggung jawab dan juga kepedulian untuk turut serta mengembangbiakan si ikan belida ini. Dan kami memilih kerjasama dengan BRIN, salah satu lembaga yang ada di Indonesia, yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian dan juga pengembangbiakan ikan belida. PT KPI Uni 3 sejak tahun 2018 meluncurkan program Belida Musi Lestari. Program yang awalnya ditujukan untuk membudidayakan ikan belida ini, kini digunakan sebagai tempat penelitian dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan bekerja sama dengan akademisi dari Universitas PGRI Palembang. Pada tahap awal, belida yang berada di tempat penangkaran berasal dari nelayan yang tidak sengaja menangkap ikan di sungai. Belida juga diselamatkan dari pedagang pasar tradisional yang belum mengetahui bahwa ikan dagangannya sudah dilindungi oleh pemerintah melalui Perpres 34 tahun 2022 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2021. Tahap kita adalah domestikasi, karena domestikasi adalah bagian penting dalam suksesi ikan belida agar bisa hidup bertahan
bahkan sampai dengan berkembang dan menghasilkan keturunan. Sehingga kita memerlukan sarana yang memang mirip dengan yang ada di alamnya, yaitu di kolam tanah. Pada saat awal, ikan belida setelah kita masukkan ke dalam tempat dari karantina ikan, kemudian kita pindahkan ke kolam tanah yang sementara, dan kemudian khusus pada saat pendederan Mas, pada saat pendederan itu dibutuhkan tempat yang mirip dengan di alamnya. Agar apa? Karena di alamnya tersedia makanan-makanan yang makanan tersebut dibutuhkan untuk fase post larva bahkan sampai dengan benih, yaitu plankton, baik jenis fitoplankton ataupun zooplankton. Ikan belida sulit untuk dibudidayakan karena jumlah telur dan larva ikan sering dimangsa oleh predator lain. Ditambah, kondisi sungai yang tidak mendukung membuat belida semakin terancam. Jumlah ikan belida sekarang ada 111 ekor dengan rincian 62 ekor di Kampus CPGRI Palembang dan juga 49 ekor di Kolam Animalium BRIN Cipinang. Program ini juga memiliki inovasi di shelter telur ikan belida yang kita memanfaatkan palet bekas kilang untuk shelter telur ikan belida. Kemudian output dari program riset konservasi ini ada buku ISBN dan best practice, kemudian jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Dan alhamdulillah dari proses kerjasama ini sudah menghasilkan ikan belida generasi 1 dan mudah-mudahan berikutnya akan terus berkembang dan ikan belida bisa dikeluarkan dari daftar ikan langka. Wujud kepedulian kilang RU3 Pelaju pada keanekaragaman hayati lainnya adalah dengan membangun konservasi penangkaran rusa seluas 4 hektar untuk menambah populasi rusa sambar dan rusa totol. Penangkaran yang dibangun pada tahun 2010 ini kini menjadi habitat bagi 35 ekor rusa hasil penangkaran. Selain melakukan konservasi ikan belida dan rusa, kami juga membantu konservasi gajah Sumatera yang berkolaborasi dengan BKSDA Sumatera Selatan. Keberadaan kami di sini ingin memberikan yang terbaik untuk negeri. Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi jiwa kami sebagai perwira Pertamina untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Hal ini penting sebagai salah satu upaya memberikan edukasi dan wawasan bagi anak cucu kita di masa depan. Ketahanan energi dan kelestarian lingkungan menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan proses bisnis kilang Pelaju. Selain faktor ekonomi dan bisnis, aspek timbal balik yang saling menguntungkan antara unit usaha, masyarakat, dan lingkungan menjadi dasar yang kuat menuju masa depan yang lebih baik. Ya, jadi kita di RU3 itu memiliki salah satunya produk unggulan yang ramah lingkungan yang bernama Brizon MC32. Nah, Brizon MC32 ini keunggulannya yaitu bisa menghemat energi. Pertamina menjadi garda terdepan dalam penyediaan energi dari barat hingga ujung timur Indonesia. Sebagai penggerak nadi ekonomi, ketersediaan bahan bakar menjadi kebutuhan pokok yang harus tersedia di masyarakat tanpa kecuali. Refinery Unit 3 Pelaju menjadi kilang dengan sejarah panjang yang beroperasi di Indonesia. Fasilitas pengolahan minyak mentah tersebut mempunyai luas 258 hektar di area kilang Pelaju dan 153 hektar di area kilang Sungai Gerong. Kilang Pertamina Pelaju ini merupakan termasuk kilang yang tertua di Indonesia. Lahir pada tahun 1904, dua kilang ini terpisah oleh sebuah sungai, di mana merupakan anak sungai dari Sungai Musi, memiliki dua wilayah, yang satu berada di kota Palembang dan yang satunya berada di Kabupaten Banyuasin. Dan pada tahun 1965, perusahaan negara Pertamina membeli kilang minyak Pelaju.
Saat ini, kilang RU3 Pelaju rata-rata mengolah crude atau minyak mentah lebih dari 80.000 barel per hari. Minyak mentah tersebut berasal dari area eksplorasi Sumatera bagian selatan dan area lain di Indonesia. Jadi untuk memproses kita mengolah crude menjadi bahan bakar gas, bahan bakar minyak maupun produk polipropilen sebagai turunannya untuk produknya ada beberapa unit proses. Jadi terbagi menjadi dua ya, dari unit primary process maupun secondary process. Untuk unit primary process sendiri kita punya 5 unit ya, ada 5 crude distilling unit. Kemudian selanjutnya diolah di secondary process. Ada unit FCCU, itu adalah fluid gas catalytic cracking yang kita akan memproduksi gasolin di sana. Kemudian propilen sebagai bahan bakar, sebagai bahan feed untuk polipropilen. Kemudian turunan berikutnya untuk fraksi bawah ada solar, kemudian ada aftur, termasuk juga MFO ya sebagai bahan bakar kapal. Selain menghasilkan BBM seperti Pertalite, biosolar, aftur, dan MFO low sulfur, kilang Pertamina Pelaju juga menghasilkan produk non-BBM seperti LPG, refrigerant, dan solvent hidrokarbon. Selain itu, kilang Pelaju juga menghasilkan biji plastik atau polipropilen dengan rata-rata produksi per tahun lebih dari 45.000 ton. Unggulan RU3 Pelaju adalah salah satu unit kilang yang dimiliki oleh Pertamina yang ada di Pelaju, Sumatera Selatan dengan kapasitas 126.000 barel per hari yang mempunyai unit unik ya, yaitu processing crude yang mengolah crude sebagian besar dari crude produksi di daerah Sumatera, kemudian diprocessing dan mempunyai unit lagi yang namanya polipropilen. Polipropilen ini adalah salah satu unit satu-satunya yang dipunyai oleh PT KPI yang memproduksi polipropilen bahan baku biji-biji plastik. Itu adalah kekhasan kilang RU3 Pelaju. Walaupun berusia lebih dari 100 tahun, kilang Pertamina Pelaju terus melakukan inovasi agar dapat beroperasi dengan aman, efisien, dan handal. Digitalisasi, otomatisasi, dan produk ramah lingkungan menjadi inovasi andalan kilang RU3. Dengan inovasi tersebut, kinerja kilang Pelaju menjadi semakin efektif. Untuk mendukung produksi yang berkelanjutan, kilang Pelaju telah melaksanakan kajian life cycle assessment atau evaluasi siklus hidup kilang dengan ruang lingkup cradle to grave atau pengelolaan limbah berwawasan lingkungan. Saat ini memang kita fokus masih ke fossil fuel. Saat ini sudah masuk ke energy transition. Kita akan menghilirisasi. Jadi fossil fuel menjadi hilirisasi yang salah satunya seperti di polipropilen yang ada di RU3 Pelaju. Kemudian di sisi lain kita tahu bahwa kita mempunyai agenda yang namanya memperbaiki ESG dan net zero emission. Pertamina hadir untuk saat ini sudah memproduksi biofuel. Kita ketahui ada B35 dan bahkan nanti B40. Kemudian kita akan merencanakan membangun green refinery dengan bahan baku 100% minyak nabati. Sehingga emisi di Indonesia akan menjadi berkurang dan kesinambungan environmental kita akan terjaga dengan baik. Kilang Pertamina Pelaju sebagai kilang minyak berusia seabad lebih di Indonesia terus menunjukkan performa positif dalam pemenuhan energi bangsa Indonesia. Beragam produk unggulan ramah lingkungan seperti MFOLS, B30, SPBX40B, Polytem, dan Musikul dihasilkan PT KPU RU3 saat ini. Bahkan, zat pendingin ruangan atau refrigerant bernama Brizon MC32 menjadi produk terbaru yang dihasilkan melalui proses produksi di kilang Pelaju. Ya, jadi kita di RU3 itu memiliki
salah satunya produk unggulan yang ramah lingkungan yang bernama Brizon MC32. Nah, Brizon MC32 ini keunggulannya yaitu bisa menghemat energi sampai 30%. Terus juga ramah lingkungan dengan indeks GWP atau pencemaran ozon yang rendah. Nah, karena memang Brizon ini hemat energi, kan larinya nanti ke listrik. Konsumsi listrik kita menjadi lebih murah. Dan itu juga bisa sangat membantu untuk keluarga-keluarga atau perusahaan-perusahaan yang mau menggunakan atau menghemat dari sisi biaya listrik. Selain mendukung kenaikan profit kilang, inovasi-inovasi ramah lingkungan tersebut diharapkan mampu mendukung keberlanjutan kehidupan yang lebih baik demi masa depan generasi yang akan datang. Beragam prestasi dan penghargaan pun berhasil diraih RU3 Plaju. Ya, jadi penghargaan yang kami peroleh itu ada sebanyak 42 sampai dengan akhir tahun ini. Jadi 11 penghargaan internasional, 30 penghargaan dari nasional, dan 1 penghargaan dari lokal. Jadi penghargaan internasional yang paling berkesan itu ada 2. Yang pertama itu penghargaan World Petroleum Council Excellence Award kategori Social Responsibility di Kanada tahun 2023 untuk program Desa Energi Berdikari. Yang kedua itu penghargaan dari sisi safety, World Safety Organization Safety Culture Award tahun 2023. Kita mendapatkan bintang 4. Keberadaan kilang bagi masyarakat Plaju saat ini tidak bisa dipisahkan. Selain menyediakan sumber energi, manfaat sosial, ekonomi, dan edukasi menjadi hal penting yang harus dijaga antara unit usaha Pertamina bersama masyarakat. 8 program utama CSR Kilang Plaju terbukti membawa masyarakat Plaju semakin maju dengan memunculkan pahlawan-pahlawan baru bagi masyarakat. Sebagai sebuah entitas bisnis hadir memberikan sosialisasi dan edukasi untuk mencoba mengubah mindset dan juga perilaku dari masyarakat untuk juga memperdulikan lingkungan. Di mana yang awalnya hanya memproduksi tempe saja, saat ini mereka sudah memikirkan bagaimana cara mengolah limbah dari produksi tempe tersebut. Joko bisa tersenyum lega. Tempe hasil produksinya laris terjual setiap hari. Joko bersama perajin tempe lain di Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, kini semakin yakin untuk terus meningkatkan produksi tempe demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Joko bercerita, dahulu air limbah cucian dan rendaman kedelai yang dibuang ke selokan sering dikeluhkan tetangga sekitar. Akibatnya, hubungan Joko dengan tetangga yang terletak di lorong Saleh Plaju Ulu tersebut sempat merenggang. Kalau masalah warga sekitar, yo ada gunjing-gunjingan kan, lingkungannya nggak bersih kan, jadi bau kan, paretnya, gotnya, terus ya ketimpangan sosial lah. 4.840 liter limbah cair dihasilkan dari rumah produksi tempe di Kelurahan Plaju Ulu setiap hari. Akibatnya, masalah lingkungan muncul karena buruknya sanitasi. Seiring waktu dengan padatnya penduduk di tempat kami, itu mengakibatkan mulai ada keresahan masalah limbah yang dihasilkan oleh produksi tempe ini. Kemudian itu jadi masalah bagi kami. Dan alhamdulillah perusahaan, dalam hal ini Pertamina, melihat itu dan mereka datang ke tempat kami. Kemudian kami diajak diskusi
untuk mencari solusi atas permasalahan yang kami hadapi. Alhamdulillah solusi kami dapat dengan cara perusahaan mengenalkan pembuatan IPAL di daerah kami untuk masalah pengolahan limbah. Tahun 2022 lalu, Kilang Pelaju membantu pemasangan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL bertenaga surya untuk Joko dan beberapa perajin tempe lainnya. Penggunaan solar panel tersebut mampu membantu pengurangan emisi karbon sebesar 16,2 ton CO2 ekuivalen. Kalau untuk di Pelaju ini ada 24 pengrajin tempe. Yang sudah dibuat IPAL mandiri ada 4 orang, dan yang untuk IPAL komunal juga 4 orang. Air limbah tempe setiap sore diberikan cairan ekoenzim untuk mengurangi bau dan membuat limbah tersebut menjadi air bernutrisi tinggi atau pupuk cair untuk disiramkan ke tanaman. Kami sebagai masyarakat selalu terus berinovasi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Salah satunya adalah belimbing wulu yang kita buat sebagai ekoenzim yang bisa dipakai untuk pengurangan limbah di pabrik tempe. Dan salah satu itulah yang dikembangkan dan diuji di laboratorium. Kami sebagai sebuah entitas bisnis hadir memberikan sosialisasi dan edukasi untuk mencoba mengubah mindset dan juga perilaku dari masyarakat untuk juga mempedulikan lingkungan. Di mana yang awalnya hanya memproduksi tempe saja, saat ini mereka sudah memikirkan bagaimana cara mengolah limbah dari produksi tempe tersebut. Sejak bergulirnya program Kampung Pangan Inovatif, setidaknya masyarakat semakin menyadari arti pentingnya menjaga kebersihan demi menjaga kualitas pangan yang diproduksinya. Dengan adanya perubahan perilaku tersebut, setidaknya terjadi penghematan biaya sebesar 22,8 juta per tahun khusus dari meja peragian kedelai. Adapun 21,6 juta rupiah per tahun dapat dihemat dari penggunaan energi saat memasak kedelai dengan alat-alat food grade. Selain pengelolaan limbah, masyarakat juga diperkenalkan untuk membuat lingkungan sekitar menjadi lebih hijau. Tanaman obat keluarga atau toga ditanam secara mandiri dan berkelompok. Awalnya lokasi ini merupakan lokasi yang tidak bersih, kemudian juga rentan terhadap kriminal. Jadi kita fokusnya pada pembenahan lingkungan, kemudian program ini juga fokus pada pengembangan UMKM. Perajin tempe keripik Marfuah juga merasakan pentingnya kebersihan dalam pengelolaan makanan. Sebagai pengusaha, dirinya sadar kebersihan menjadi salah satu ukuran dalam sertifikasi pangan. Untuk sekarang ini kita produksi itu dari 3 kilo kedelai bahan dasarnya itu menjadi 3 kilo keripik. Dan itu dikemas menjadi beberapa ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Dan setelah mendapat bimbingan mengenai halal, label halal, terus pengemasannya yang cantik, nah itu membuat kami semakin percaya diri untuk memasarkan keripik tempe kami. Adapun tempat pemasarannya itu bisa di rumah makan, di toko oleh-oleh gitu. Pendampingan tentang kebersihan, pengemasan, sertifikasi, dan pemasaran produk membuat usaha tempe keripik skala mikro tersebut mengalami peningkatan. Manfaat yang sama juga dirasakan Jamiah. Lingkungan hijau, bersih, dan sehat membuat warga semakin nyaman. Sebetulnya memang tempat pembuangan sampah di sini, Pak. Jadi beguyur kita kan oleh karena bau. Nah, jadi beguyur kami pagar. Jadi tidak lagi dia nanam ini di sini kan sampah. Makanya kami tanami seperti cabai, katuk. Nah, ganjar ada kolam di sini kan. Dan tanaman daun ubi.
semuanya itu kami tanam. Jadi kami kan kalau misalnya pengen makan segar, daun ubi kami petik langsung kami makan. Langsung direbus, langsung dimakan kayak gitu. Jadi kami menciptakan memang sayuran yang segar. Jamiah juga memanfaatkan bunga rosella, bidara, dan telang untuk bahan teh celup. Selain memiliki rasa yang unik, teh tersebut juga dikemas secara apik, sehingga produknya masuk menjadi souvenir dalam perhelatan KTT G20 di Bali beberapa waktu yang lalu. Harapan kami juga program kemasyarakatan ini akan terus berjalan secara sustain, secara berkelanjutan ke depannya, dan bisa memberikan manfaat. Kami yang ada di RU3 ini mengharapkan keberterimaan masyarakat terhadap RU3 ini semakin lama semakin meningkat. Sehingga kami bisa saling bersinergi antara perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan bisa membangun Indonesia secara bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Dengan visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, Pertamina menjalankan bisnis di bidang energi dengan menggunakan wawasan sosial dan lingkungan. Ketersediaan energi, keterjangkauan, dan keberlanjutan menjadi semangat perwira RU3 Pelaju demi mendukung Pertamina sebagai perusahaan global bernilai 100 miliar dolar Amerika pada tahun 2024.